Itu saya benar-benar keringatnya jagung keluar itu bener. Beneran? Karena kan waktu ini saudara-saudara yang terkasih gitu ya. Hari ini kita merayakan apa, minggu ini kita merayakan apa gitu. Tapi kan bahasa Mandarin. Tapi karena grogi itu kan membuat kata tuh kadang kita nggak tahu kan sampai mana. Waduh, nyarinya gini, wah mana ini? Selamat datang di Ruang Taiwan bersama dengan saya Pak RT Agung Sunarto yang dipersembahkan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Selamat datang Romo di acaranya Ruang Taiwan dari Fokus Taiwan. Terima kasih. Selamat datang. Langsung aja perkenalkan diri dulu. Nama saya Vincent. Biasa orang panggil saya karena profesinya pastor. Biasa dipanggil Romo Vincent, Pastor Vincent. Lahir Surabaya. Di Taiwan ini datang yang kedua kalinya. Kalau yang pertama karena belajar Mandarin 2011 sampai 13, lalu datang kedua waktu Covid. Tapi bener ya, ini Romo Vincent ini adalah profesi yang sebetulnya kan kita bisa tahu orang Indonesia tuh profesinya kalau nggak PMI lah ya, profesional, guru dan mahasiswa dan seterusnya. Tapi di Taiwan sendiri tuh ada ya, maksudnya profesi Romo orang Indonesia yang ditugaskan di Taiwan. Itu ada, Romo? Ada. Bukan hanya saya sendiri ya, kalau sebagai istilahnya apa, misionaris ya istilahnya ya, Romo atau orang yang datang ke Taiwan tugasnya melayani. Sebetulnya kami ini datang ke Taiwan bukan untuk melayani orang Indonesia sebetulnya. Jadi gitu? kami itu datang ke sini untuk melayani orang Taiwan lokal. Nah kebetulan karena kita bisa berbahasa Indonesia, lalu ya di antara kegiatan-kegiatan itulah ketemulah sama Agung 1, Agung 2, Agung 3 dan lain-lainnya. Jadi lalu kami mulai ikut melayani gitu. Tapi beberapa dari kami juga ada yang dapat tugas khusus dari Keuskupan di sini untuk membantu melayani orang Indonesia yang tugas di Taiwan. Kerja di Taiwan. Jadi dulu datang ke sini karena kebetulan tempat kami melayani itu membuka kesempatan untuk frater, itu calon Romo ya. Jadi calon Romo yang mau belajar Mandarin. Jadi datang ke sini waktu itu tujuannya itu. Jadi nggak kebayang akan tinggal sampai hari ini gitu ya. Jadi dulu cuma datang, programnya itu come and see, dia datang dan lihat. Jadi ada macam-macam kesempatan. Jadi belajar 1 bulan, 3 bulan. Nah, saya dapat kesempatan 1 tahun. Tapi tadi Romo ada sempat singgung ya, belajar Mandarin. Tapi tadi sempat singgung katanya mampir ke Makau. Itu ceritanya gimana? Kok bisa ada Taiwan, ada Makau, ada Surabaya, ada Jakarta? Gimana ceritanya? Iya, jadi kebetulan tempat saya melayani itu provinsi. Kita bilang provinsi Cina itu, kami provinsi Cina, itu punya 4 tempat. Jadi kami melayaninya di sini tuh, di Taiwan, mainland China, di Hong Kong dan Makau. Gitu ya. Okay. Jadi 4. Jadi mau nggak mau ya udah muternya di antara 4 ini aja. Jadi kalau kami itu misalnya diutus ke sini ya nggak akan lalu pergi kemana, misalnya ke Amerika, ke Filipina, itu beda tempat. Nah sampai ke Makau, atasan saya bilang, Vincent, kamu tunggu di sini 2 tahun. Kalau kamu nggak bisa bahasa Kantonis, ngapain? Gitu ya, nggak bisa apa-apa di sini gitu ya. Itu aja bengong. Coba kamu belajar Kantonis gitu ya. Waduh, challenge lagi dong, Mo. Challenge, ya udah belajar setahun bisa. Alhamdulillah bisa gitu ya. Mulai bisa ngomong gitu ya, mulai bisa tipu-tipu orang gitu ya. Itu. Lalu atasan saya bilang, wah, Kantonis bisa juga nih gitu. Terus dia bilang, ya udah kamu Yongyuan gitu ya. Udah selamanya udah nggak usah pikirin balik Taipei, di Makau aja. Semua barangku dari Taipei itu yang itu setelahnya semua kirim ke Makau. Kirim ke Makau gitu. Lalu kita tahu kalau sudah 7 tahun tinggal di Makau itu kita udah punya residen. Jadi sekarang saya ini warga negara Makau. Oh gitu? Saya punya kartu Makau. Jadi Romo di Makau itu berapa tahun total 7. semua? 7. Jadi residence Makau juga ada. Sekarang di Taiwan, jadi punya 2 nih ya. Kalau di Taiwan kan bukan. Belum ya, masih kipem ya, masih kipem. musiman itu. Jadi setelah kan kita kalau sudah 7 tahun di Hong Kong sama Makau itu kita bisa apply. Dapat residen gitu ya. Jadi aku punya kartu itu. Nah, setelah 7 tahun ditabisin di sana, dapat, seneng kan?
Wah, aku udah plan, Romonya udah bilang, udah kamu akan melayani selamanya di Makau lah gitu. Udah, aku seneng banget. Jadi pastor di sana, terus ini lalu udah ngomong, Romo udah dapat nih. Lalu dapat email lagi. Oke, Vincent 27 tahun balik ke Taiwan. Ada nggak pengalaman yang lucu, yang tidak terlupakan, bicara soal khotbah di Taiwan? Oh, banyak. Jadi salah satunya, jadi ini kan kita karena jadi pengen jadi pastor kan kadang kita mau nunjukin kalau kita bisa gitu. Mengerti tentang yang ilahi. Iya. Aku siapin ini teks bahasa Mandarin. Gitu ya. Lalu di depan umat, di depan jemaat gitu ya. Jemaat yang berbahagia gitu ya. Wah, saya kan kewe siong di jeme gitu ya. Saya mulai baca. Mulai baca kan kalau kita cuma baca kertas kan nggak enak ya. Betul. Kita kan mesti komunikasi gitu ya. Ketika saya komunikasi gini, hilang karakternya. Maksudnya? Karena kan tegang ya. Aha. Jadi ketika kita baca ini, namanya kita kan karena kita mau semahir apapun kalau kita grogi gitu ya. Katanya kata Mandarinnya ada di situ, tapi waduh sampai mana tadi ya? Wah, itu saya benar-benar keringatnya jagung keluar itu bener. Beneran? Karena kan waktu ini saudara-saudara yang terkasih gitu ya. Hari ini kita merayakan apa, minggu ini kita merayakan apa gitu. Tapi kan bahasa Mandarin. Tapi karena grogi itu kan membuat kata tuh kadang kita nggak tahu kan sampai mana. Waduh, nyarinya gini, wah mana ini? Padahal jemaatnya udah nungguin yang di sana 1 detik, 2 detik, 3 detik kan udah mulai bingung kan. Bisa bayangin loh, kalau kita di atas panggung 3 detik nggak ada suara, itu ya kayak gini nih 3 detik gitu ya. Jarum jatuhnya kedengeran ya, Mo ya? Iya, nah, ya udah. Akhirnya yang saya buat setelah itu, udahlah lepasin. Lalu saya sekarang pakai bahasa Inggris. Oh, Jadi bahasa Inggris ini saya pakai stabilo gitu ya. Nah, jadi kalau saya kertasku sekarang ini semuanya khotbah-khotbahku semuanya pakai bahasa Inggris, tapi aku ngomongnya langsung pakai bahasa Mandarin. Oh, jadi oke. dengan itu aku tahu kurang lebih sampai mana. Godaan apa yang menurut Romo tuh kalau di Taiwan, apa sih sebetulnya menjadi seorang misionaris? Godaan apa yang paling berat, Mo? Tantangannya paling berat, godaan sama tantangan ya. Yang paling berat buat kita tuh bahasa, godaan. Karena apa? Ketika kita merasa nggak mampu, kita pengennya pulang. Gitu ya. Ngapain aku di sini gitu ya? Kan kapanpun kalau aku merasa aku nggak kerasan, aku kapanpun pulang. Sama seperti kalau kita nggak kerasan kerja di Taiwan gitu ya, kontrak habis ya udah nggak ngelanjutin. Kan siapa yang maksa kita untuk harus setiap kali nambah kontrak gitu ya? Kan nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau kapanpun pulang kan pulang aja gitu ya. Terkecuali memang alasan ekonomi gitu ya, mau nggak mau kita harus bertahan. Tapi buatku adalah aku kapanpun kalau memang nggak mau, aku bisa ngomong sama atasanku di sini, aku cukup pulang gitu ya. Terus kesepian gitu ya, pasti yang itu lewat-lewat. Terus ya macam-macam ya, misalnya godaan apa. Kalau umurnya seperti ya kita sama ya, umurnya udah 40-50 ini godaan keluarga. Iya. Gitu ya. Kalau dulu kan ketika masih muda kan kita punya gambaran ideal sama seorang perempuan ya. Perempuan tuh harus kayak gimana, yang cakep, yang putih, yang rambutnya lurus gitu ya. Pokoknya yang belakang nggak lobang aja gitu ya, nggak loncat-loncat gitu ya. Pokoknya menarik gitu ya. Tapi ketika kita usianya sampai 45, 50, kita pikirkan keluarga. Betul. Gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman di sini kita semua, kalau kita semua kerja keras, kita kan pikirnya adalah mau capeknya seperti apa. Kita kan mikirnya adalah keluarga. Betul, demi keluarga. Gua dapat uang, dapat gaji, punya uang, keluarga kirim ke Indonesia, kirim uang gitu ya. Aku kan nggak punya gitu loh. Jadi ketika aku capek apa gitu ya, aku balik kamar nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada sesuatu yang jadi motivasi untuk aku mau kerja ini untuk itu gitu loh. Jadi nggak ada. Terus gimana, Mo, melewati masa-masa itu pada saat tiba-tiba pasti pernah dong yang paling rendah itu Kesepian itu pasti ada ya, kesepian. Terus sendiri gitu ya. Aku rasa kita yang nggak nikah sama yang nikah pun rasa sendiri pasti akan selalu ada menurutku. Jadi aku punya banyak teman yang sudah nikah pun gitu ya. Mereka cerita kadang mereka juga kesepian itu. Bukan berarti ketika kita tidur seranjang dengan orang lain atau kita punya teman lain, kita merasa semuanya terpenuhi gitu ya. Kadang juga ngerasa bahwa
kesepian gitu ya, sepi, pengen yang lain. Ada gitu sesuatu, ada seseorang. dan itu ada titik, kalau buatku adalah ketika titik paling bawah itu ya aku belajar untuk menikmati ya gitu ya. Tapi tadi menarik Romo, balik lagi ke soal kesepian itu. Apalagi ya, Yang kesepian langsung. iya nih, ini penasaran Romo, gimana, ada nggak cara ya untuk orang awam nih ya, menangani rasa kesepian di tengah kesibukan ini? Yang pasti kalau buatku adalah harus punya hobi gitu ya. Punya hobi apa gitu ya. Terus aku hobinya main musik, kemudian olahraga gitu ya. Jadi apa namanya ya dengan hobi itu cara. Tapi kalau orang-orang sekarang kan biasanya kalau kesepian lalu main HP ya, main handphone sampai besok matanya sampai copot gitu ya. Main HP terus karena apa? Nggak punya teman gitu ya. Buatku adalah mumpung di Taiwan cari teman sebanyak-banyaknya gitu ya. Nggak akan kesepian gitu ya. Atau baca-baca buku gitu ya. Terus melakukan hal yang banyak, macam-macam hal gitu. Terutama banyak masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan ya, pekerjaannya sebenarnya banyak. Apa yang bisa dilakukan itu terlalu banyak. Tapi begitu saking hiruk pikuknya terlalu banyak, dia malah kesepian. Malah merasa sendiri. Nah ini yang mental-mental yang sekarang ini banyak dialami juga sama banyak WNI di Taiwan. Gitu ya, baik itu pelajar ataupun juga pekerja. Aku mau tambahin satu ya, karena kita semua kan, ini bedanya kita sama orang Taiwan ya teman-teman ya. Jadi kita semua di sini agama tuh nomor satu ya. Jadi buatku adalah, kita kan apa namanya lahir sebagai orang Indonesia, dan orang Indonesia tuh yang membuat kita bersyukur adalah kita lahir sebagai orang beragama. Dan agama ini membuat kita beda dengan orang Taiwan gitu ya. Agama ini membuat kita tuh seperti punya baju tertentu yang membuat kita tuh menjadi apa ya, aman gitu ya, aman. Jadi agamanya apapun gitu ya, buatku adalah kalau sampai kita merasa kesepian, itu berarti agamanya dipertanyakan gitu ya. Jadi ketika kita kesepian, sebetulnya kita bisa kontak yang di atas gitu ya, buatku ya. Romo biasanya aktivitasnya di kota ya, di Taipei ya. Ada nggak pengalaman yang sangat mengharukan ataupun juga sangat berkesan saat berinteraksi dengan umat orang Taiwan? Banyak. Jadi banyak banget. Aku kebetulan punya buku diary gitu ya. Buku diarinya sekarang tak masukin ke Google Online gitu ya. Nah misalnya kayak gini, jadi sekali waktu itu aku mau pimpin kebaktian hari Sabtu sore di tempat saya kan gerejanya di Gereja Holy Family ya, di Taan, sebelah masjid itu, dekat Taman Taan. Suatu kali kebaktiannya mulainya 5.30. Tahu-tahu jam 5.15 itu ada orang kontak telepon dari luar telepon. Pastor, udah mau persiapan misa belum? Saya mau datang nih. Aku bilang, kamu iya saya mau persiapan gitu ya. Lalu bapak itu datang bawa rambutan dari Tainan, basah-basah, dan dia jalannya pincang-pincang. Wow. Terus dia bilang, pastor ini buat pastor gitu. Waktu itu aku udah di 15 menit sebelum kebaktian mulai. Yang ngasih, teman-teman bisa bayangin nih, yang ngasih saya bukan cewek cakep, gitu ya, bukan oma-oma, bapak-bapak tua. Dia bilang, pastor nih buat pastor makan, gitu ya, rambutan. Aku langsung seperti itu ya. Oh my God, gitu ya, seperti dia bela-belain datang dari rumahnya hanya untuk ngasih rambutan untuk pastornya supaya bisa share ke orang-orang satu kapastoran. Wow. Kayak gitu itu. Di dalam kehidupan Romo dari Indonesia sampai di Taiwan, ada nggak kalimat atau kata-kata yang pernah the best advice, ya saran terbaik yang pernah Romo terima dari atasan atau dari siapapun? Aku beberapa kali itu pengen pulang. Itu ya, karena ya kadang kita kan nggak kerasan itu ya, kadang misalnya bahasa, lalu komunitas kami itu kan orang-orangnya kan makin lama makin sedikit ya. Nah kadang aku kan merasa ngapain aku di sini, mendingan pulang kan bisa lebih banyak berbuat gitu ya. Nah aku lalu cerita sama pastor-pastor gitu, orang-orang cerita, dia bilang kamu kalau udah sampai sini tuh ibarat kamu tuh pindah jembatan dari satu tempat ke tempat lain, udah jangan lihat belakang, jembatannya hancurin. Nah, di sini kamu hiduplah sebagai orang di sini, gitu ya. Saya punya pertanyaan, ya, 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat.
Kalau malam-malam lapar, Romo pilih apa? Doa menahan lapar atau masak Indomie? Ya Indomie dong. Indomie. Kalau ada Indominya. Bahasa yang paling sering bikin Romo tersesat waktu lagi khotbah apa? Mandarin atau bahasa hati umat? Bahasa hati umat. Kenapa, Mo? Susah nebaknya. Dapat undangan makan dari umat nih. Romo bakal bilang, demi pelayanan saya datang, atau ini godaan atau berkat ya? Yang mana, Mo? Yang pertama. Yang pertama ya. Kapan lagi kan? Kapan Makan enak. lagi dia makan? Iya. Orang Taiwan suka ngundang Romo makan nggak? Itu repotnya. Mereka suka, tapi dengan ini buatku ada sulitnya satu. Aku nggak pernah bisa tahu rumahnya. Karena orang Taiwan selalu ngajakin kita makan di luar. Kalau umat nyumbang kolekte pakai bubble tea, Romo akan terima dengan syukur atau diminum diam-diam? Syukur dong. Syukur ya. Syukur. Nggak ada ya, Mo? Kolektenya pakai bubble tea nggak pernah ya? Mereka cuma ngasih gitu aja bubble tea gitu ya. Romo buat swasta store gitu. Kalau ditanya kapan pulang ke Indonesia, Romo bakal jawab kalau kehendak Tuhan kehendaki atau kalau sudah rindu rendang. Rindu rendang mah di sini banyak ya resto-resto. Jadi enak. jawabannya? Kalau aturan mainnya kan 3 tahun sekali Iya. kan gitu. Tapi kita punya kalau emergency ya. Kalau emergency udah whatever. Mama saya waktu itu kan meninggal ya. Jadi mama saya meninggal itu saya langsung pulang. Oke, terima kasih Romo. Thank Udah you. mampir di Sama-sama. Ruang Taiwan. Jangan Terima bosen-bosen. kasih. Oh enggak. Dan selamat bertugas juga Terima di Taiwan. kasih. Semoga umat yang dilayani juga semakin bahagia. Semangat semuanya ya. Oke, sip. Kita minum lagi. Thank you. Thank you, Romo.